Makasih pimpinan. Tadi pantas kita semua bertepuk tangan untuk Pak Nusron. Kalau Pak Ketua nggak ajak tepuk tangan, saya akan ajak tepuk tangan buat Pak Nusron. Tapi nggak apa-apa sekali lagi untuk Pak Nusron. Kenapa saya kira harus tepuk tangan? Ini mencontohkan bagaimana seorang anggota DPR yang sudah karatan dalam hitungan 100 hari benar-benar jadi menteri. Menteri beneran. Karena banyak juga menteri yang masih sampai sekarang. Lihat sekali bahwa Pak Nusron menguasai dengan sangat baik semua isu-isu yang dipaparkan kepada kita, daging semua. Bahkan ketika menyembunyikan sesuatu pun datar, sehingga seolah-olah kita nggak sadar gitu. Untuk itu, saya terima kasih Pak Nusron, banyak hal yang sudah disampaikan. Nah, pertama saya ingin tanya terkait anggaran. Di sini kan tentu anggaran itu kan kemudian ada output atau outcome. Saya tidak akan mengatakan pemotongan efisiensi anggaran itu sebagai efisiensi karena sampai 41% hampir 42,76 kalau nggak salah itu sudah pemangkasan anggaran. Pertanyaan saya, apakah juga mengubah rencana kerja dari ATR BPN atau masih tetap yang kemarin? Itu real supaya kita nanti dalam evaluasi tidak menyalahkan Pak Menteri. Ngajukan mobil speknya ya dengan CC 3.300. Lalu nanti kita audit, laporkan dengan CC 1.500, kan nggak fair. Ya, jadi saya ingin tahu konsekuensi dari pemangkasan anggaran itu ya terhadap capaian-capaian yang diusulkan berdasarkan rencana 2025 yang disusun tahun 2024. Itu yang pertama. Dan sini saya juga mau sampaikan bahwa jangan lupa bahwa APBN kita itu juga mendorong sektor real. Sehingga harus juga diperhatikan pengaruhnya terhadap ekonomi real. Yang kedua Pak Nusron, saya menangkap semangatnya tadi secara substansial, bicara tentang keadilan pertanahan, juga kepastian hukum, dan soal sosiologis ketika bicara tentang katakanlah hak apa yang sudah terbitkan nih, hak ulayat, tanah ulayat. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, kenapa hanya Kalimantan Barat nih? Apakah ini ada proses di mana pemerintah daerah atau provinsi terlibat, sehingga kemudian mereka lebih dulu? Karena saya kira problem di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara juga banyak sekali terkait tanah ulayat. Apakah tidak ada usulan dari sana Pak Menteri? Ya, ini kan perlu menjadi perhatian kita soal tanah ulayat ini, karena kita semua tentu paham bahwa persoalan tanah konflik agraria adalah bom waktu bagi negara ini. Ketika populasi terus bertambah, tanah semakin sedikit, ya, perubahan terjadi dalam dunia industri dan sebagainya, orang untuk makan perlu tanah. Itu harus kita ingat. Jadi ini adalah sumbu ledak yang kita nggak tahu kapan akan meledak di negara ini. Sehingga perlu hati-hati dalam soal keadilan agraria. Kemudian Pak Menteri, saya juga sangat tertarik dengan plasma dan inti. Di dapil saya Pak Menteri, tidak ada plasma yang beruntung Pak. Setiap tahun per keluarga rata-rata hanya menerima 100-200 ribu per bulan, Pak, untuk 2 hektar tanah plasmanya. Saya mohon semua di Kalimantan Utara diaudit, Pak. Karena selalu alasannya rugi, perusahaan rugi, masyarakat masih punya utang. Sampai kapan mereka harus menderita? Mending kembalikan 2 hektar itu mereka kelola sendiri. Kenapa jadi rakyat yang berutang di bank untuk plasma? Padahal tanah ulayat, tanah milik sendiri. Ini saya kira Pak Nusron, saya sangat butuh perhatian khusus dari Kementerian Agraria di Kalimantan Utara ini Pak. Ada satu kabupaten Malinau lebih luas dari Jawa Barat Pak. Penduduknya hanya 85.000 kurang. Tanahnya terdiri dari mungkin 70% hutan, 29%-nya konsesi, tambang dan segala macam, cuma mungkin di bawah 5% yang diduduki masyarakat.
Padahal di sana, di Kalimantan Utara ini, ada PSN yang besar sekali, Pak. Yang pasti orang kampung, masyarakat adat nggak akan bisa berpartisipasi kecuali menjadi security atau cleaning service, Pak. Saya mohon ada keadilan untuk rakyat di sana. Dan saya lapor juga, Pak Menteri, sahabat saya ini, belum ada kantor wilayah, Pak, di Kalimantan Utara, Pak. Padahal Papua itu saya lihat ada beberapa sudah, padahal lebih dulu Kalimantan Utara dimekarkan, tapi nggak ada kantor BPN wilayahnya. Jadi kalau ada pembagian sertifikat, itu mungkin 80% diambil sama Kaltim, Pak. Kaltaranya nggak kebagian. Ya, itu problem. Lalu kemudian ini terkait, tadi Bapak menyinggung, ada kerjasama sekarang tambahan Kementerian Transmigrasi, Pak. Mohon perhatiannya, Pak, untuk Kalimantan Utara, ya, supaya kalau ada di sana program transmigrasi, mohon disampaikan, bukan kewenangan Pak Nusron. Saya berharap itu 60-40, Pak. Ya, either masyarakat setempat 60, 40-nya masyarakat transmigrasi. Jangan sampai ada ketidakadilan yang nanti tahun-tahun mendatang bisa memicu konflik. Ini harus kita perhatikan. Yang keenam, terkait Satgas Kelapa Sawit, Pak. Pertanyaan cepat, Pak Nusron. Apakah di dalamnya ada Kementerian Keuangan, Pak? Ada. Baik. Ini terkait juga, Pak. Karena menurut saya, ini kalau nggak ada cerita penegakan hukum, Pak, persoalan kayak gini akan terjadi terus. Saya mohon diaudit, Pak, dan negara menghitung. Apakah sudah bayar pajak dengan benar juga ini? Jangan cuma haknya untuk mendapatkan sertifikat, kewajibannya pada negara bagaimana selama ini? Termasuk saya mohon, Pak, semua HGU, kelapa sawit, HTI, dan sebagainya, apakah sudah dipetakan dengan benar? Sehingga kita bisa menghitung. Apakah betul misalnya HGU diberikan 30.000 hektar, dia tidak menguasai 35.000 hektar. Sehingga 5.000 hektar itu selama ini tidak membayar pajak kepada negara. Ini kan sedang dibutuhkan negara, Pak. Itu salah satu cara untuk menambah pendapatan negara dari orang kaya, gitu, yang menipu terutama. Lalu kemudian soal tentu ini, soal tadi disampaikan Pak Nusron yang lagi rame ini soal pagar laut. Tadi mau saya tanya, ternyata semua yang sedang diributkan ini tidak satu pun di kawasan PSN ya Pak Nusron. Dan kemudian tentu menjadi pertanyaan apakah ini bagian dari siapa? Apakah mafia tanah itu sendiri? Terlepas dari PSN atau tidak? Mungkin Pak Nusron tidak perlu sampai ke sana, tapi saya mau mempertanyakan Pak Nusron. Di sini kan disebut ada pembatalan hak HGB dan hak milik, tapi tidak disebutkan luasnya berapa Pak Nusron. Hanya disebutkan ada 50 total bidang. Tapi berapa luas itu Pak Menteri? Ya, kita pengen tahu itu berapa luas.